Kuat perempuan itu, saking kuatnya pabrik susu 2 dibawa sendiri. Tuh, ganal-ganal itu. Pabrik susu loro lho disangga dhewe kuat. Lah wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik masih minta bantuan burung. Ndak mampu bawa sendiri. Boleh minum es buah, es dawet, tapi tunggu setelah maghrib. Sebelum maghrib puasa dulu. Namanya pejabat boleh menikmati gaji gede, tunjangan besar, fasilitas, rumah dinas, mobil dinas, silahkan. Tapi tunggu setelah ekonomi rakyat terangkat, setelah perekonomian masyarakat membaik, silahkan mau menikmati gaji yang besar, tunjangan yang gede, fasilitas-fasilitas yang lain. Enggak, kadang-kadang perekonomian rakyat masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, pejabatnya kelimis-kelimis. Zalim itu namanya. Nggak usah ketawa penggaweanmu itu. Silakan mau narik atensi ke perusahaan mana, atensi ke perusahaan mana, silakan. Kalau ekonomi udah membaik, kalau rakyat kesejahteraannya udah terangkat, harusnya seperti itu. Menijen ini meneladani Rasulullah dari segi akhlak. Ibu-ibu Bayangkari harus saya sebut di awal, karena setinggi apapun jabatan suami, levelnya pasti di bawah istri. Loh iya, saya sering sampaikan, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Suksesnya suami itu karena doa dan dukungan istri. Gagalnya suami itu juga karena lemahnya istri. Ini Nabi sendiri yang menyatakan. Yang membedakan aku dengan Nabi Adam, kata Rasulullah, itu soal istri. Aku berhasil, aku sukses itu karena dukungan kuat istri-istriku. Kata Rasulullah begitu. Istriku yang bernama Khadijah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa, raga, bahkan nyawa demi perjuanganku. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama, itu kaya raya, dan seluruh kekayaannya ditasarrufkan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu hartanya 600.000 awak. Itu kalau dikuruskan rupiah sekarang kurang lebih 200 triliun rupiah. Melongo mesti. Pernah pegang duit 200 triliun rupiah? Wah, itu kalau dibelikan dawet, tanah bumbu itu banjir dawet seminggu nggak sat-sat. Duitnya Sayyidah Khadijah yang 600.000 awak semuanya digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Kemudian istri-istri yang lain termasuk Sayyidah Aisyah mendampingi dalam suka duka, memberikan support, memberikan semangat, memberikan doa. Suksesku, keberhasilanku karena dukungan istriku. Gagalnya Nabi Adam itu juga karena istri. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu kan gara-gara istri, betul? Gak paham ya wis ngomong betul no, urusannya biar cepet. Nabi Adam tuh awalnya ndak mau digoda sama iblis, karena iblis gagal memprovokasi Nabi Adam, Ibu Hawa yang diserang, kena Ibu Hawa. Udahlah, percaya sama aku, bilangin tuh suamimu
Ini aja namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kenapa dilarang makan nama Allah? Karena kalau kamu sama suamimu makan buah ini, kamu akan abadi di surga. Allah nggak ingin itu. Karena rencananya Allah kamu akan diusir dari surga. Kalau pengen terus bahagia di sini, makan aja. Akhirnya Ibu Hawa kan ngerayu Nabi Adam. Mas, aku pengen apa sayang? Pengen itu. Loh, enggak boleh. Itu larangan Allah. Yang lain pengen apa tak turuti, asal jangan itu. Enggak, pokoknya aku pengen itu. Enggak mau. Yang lain enggak. Lah, perempuan itu kalau udah kayak gitu enggak dituruti, biasanya ngancam. Sayang sama aku apa enggak? Kalau udah enggak sayang bilang. Nek wong lanang nek wis kenek ngono ku lesok biasanya. Lemes wis. Ya wis. Akhirnya dituruti. Itu kan gagalnya Nabi Adam juga karena perempuan. Suksesnya Rasulullah juga karena dukungan istri. Maka ibu, suami itu pelupa. Suami itu sering lupa kalau suksesnya dia itu karena doa. Ibu, biar kada lupa, nanti pulang dari sini di tembok rumah tulis yang gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. By your wife. Begitu suami pulang, masuk rumah, lihat di tembok ada tulisan gede, dibaca, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Pasti suami akan menerima. Betul istriku, suksesku karena doamu. Berarti aku kalau pengen tambah sukses lagi, maka yang mendoakan aku harus tambah lagi. Perempuan, kenapa perempuan kok sakti? Loh, segagah apapun suami, masya Allah, di depan istri itu kayak anak nggak lulus TK. Kapolsek itu udah ajun komisaris polisi. Lah itu kalau di depan anggota yuk gagah, kamu sana. Di rumah dibentak sama istri, goblok mendadak. Jujur Bapak, jujur, saya ini biasa ceramah di hadapan puluhan ribu ibu-ibu. Kalau lagi muslimat wilayah, muslimat cabang itu puluhan ribu perempuan, puluhan ribu ibu-ibu saya ceramai, biasa saya. Tapi coba tebak, kalau lagi di rumah saya nyeramai istri apa diceramai istri? Saya ceramah di hadapan ribuan ibu-ibu biasa, tapi suruh ceramah di depan istri saya seorang diri nggak berani saya. Misalnya dia lagi ngambek, seringkut, seledot, nah sini kamu duduk, dia duduk, plek, langsung saya kasih ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya salam belum selesai, prek, tinggal pergi udah. Maka jujur istri saya itu sama sekali nggak kagum dengan ceramah saya. Blas nggak kagum. Biasanya kalau saya lagi di rumah sore habis asar, itu ada tetangga yang suka muter radio pas ceramah saya. Itu kan kenceng banget itu, terdengar dari rumah. Saya lagi duduk, ya lewat di depan saya. Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Ceramah apa? Saya jawabnya singkat, sing penting laris aku ya. Allah ya Karim. Saya juga pengen tahu kalau ada suami yang bisa ngajarin istrinya, tolong saya diinfo. Jadi kiai itu kelihatannya pinter kalau di luar.
Kalau di rumah ya Masya Allah, udah nggak bisa dalil, nggak bisa. Misalnya istri lagi ngomel, istri itu nggak boleh suaranya lebih kenceng, lebih keras daripada suami. Dilaknat seluruh makhluk yang kena sinar matahari. Misalnya tak bilangin, Kanjeng Nabi kan wis dawuh, gak nabi-nabian. Nabi apa? Maka sekarang banyak perempuan yang lebih menonjol dibanding laki-laki. Kok ditanya menonjol apanya? Apa yang dimiliki laki-laki perempuan punya. Kalau diadu lebih menang perempuan daripada laki-laki. Laki-laki itu cuman kelihatan tampangnya aja, tampilannya aja, kayaknya gagah kuat, tapi kalau diadu demi Allah kalah sama perempuan. Coba, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Mulus kamu geribal. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki zaman ini mengandalkan prestasi, perempuan zaman ini juga punya prestasi plus tubuh yang seksi. 4-0. Ayo. Laki-laki mengandalkan skill, oke? Perempuan zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil. 5-0. Kalah. Loh. Soal kerja kalah jauh. Laki-laki itu paling kerja sehari semalam 8-10 jam. Kerja 8-10 jam, pulang sampai rumah makan, habis itu ngorok. Tapi kalau istri kerjanya nonstop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul Ibu? Selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Lebih kuat, saking kuatnya perempuan itu dipercaya sama Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Kuat. Coba laki-laki yang merasa kuat gembol alam kubur. Nggak kuat. Kuat perempuan itu, saking kuatnya pabrik susu 2 dibawa sendiri. Tuh ganal-ganal itu. Pabrik susu loro lho disangga dhewe kuat. Lah wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik masih minta bantuan burung. Ndak mampu bawa sendiri. Dan ndak kuat. Udah, maka Ibu sebentar, ini garapannya ibu-ibu dulu. Sebagai perempuan kenapa sakti? Karena perempuan itu berasal dari kata dasar empu, dan empu itu kan pembuat senjata. Empu gandring, empu supo, empu tantular, empu sendok, itu kan sakti-sakti. Lah perempuan itu berasal dari kata dasar empu dengan awalan per dan akhiran an, perempuan. Makanya sakti. Gak ngandel ya wis. Iki mikire suwe kok. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, nanti kita sambung. Sekarang saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang 6 harapan asasi hidup manusia agar hidup benar-benar bermakna.
Jadi ada 6 harapan asasi agar hidup manusia itu benar-benar bermakna, dan sesungguhnya kita sudah sering diingatkan tentang 6 harapan asasi ini ketika kita berinteraksi dengan sesama. Cuman kita sering nggak menyadari apa saja. 1, hidup itu harus selamat. 2, hidup itu harus sehat. 3, hidup itu harus nikmat. 4, hidup itu harus manfaat. 5, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Ini 6 saja yang akan saya uraikan secara sederhana dan singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Gak melu nyangoni, gak usah cerewet. Ini bosnya Pak Kaji Tony lo meneng. Gak nyangoni cerewet. Udah diem. Pokoknya 6 ini aja yang akan saya sampaikan. Pertama, hidup itu harus Allah ya Karim. Ya aku ngomong itu didengerin. Ini cantik-cantik on. Ibu dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Dengerin. Coba perhatikan. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua harus sehat. Yang ketiga harus nikmat. Yang keempat harus manfaat. Kelima harus terhormat. Keenam harus sukses dunia akhirat. 6 kata akhirannya at, dan masing-masing ada keterkaitannya. Ini nggak gampang, makanya larang. Nggak pengen murah ya bojomu kon ceramah. Murah mahal itu tergantung kualitas. Coba perhatikan. Pertama, hidup itu harus selamat. Kedua harus sehat. Ketiga harus nikmat. Yang keempat harus manfaat. Kelima harus terhormat. Dan yang keenam sukses dunia akhirat. Ini sebenarnya ketika kita berinteraksi sosial, kita sudah diingetin, cuman kita kurang merhatiin. Pertama, hidup harus selamat. Siapa sih yang ingin celaka? Kada ada. Meneng otak gasak gitu meneng. Semua orang pengen selamat. Kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita pengen selamat. Betul? Di rumah pengen selamat, di perjalanan pengen selamat, di tempat kerja pengen selamat, lagi duduk pengen selamat, lagi berdiri pengen selamat, lagi tidur pengen selamat, lagi makan pengen selamat. Loh, makan kalau nggak selamat iso kuntal sak sendok-sendoke, kelek sak garpo-garpone. Makanya kalau mau makan doa biar makanannya barokah, biar selamat. Gitu loh. Ini aneh ini. Kalau mau makan yang disuruh doa anaknya. Ayo sayang mau makan, doa dulu. Mau makan, doa dulu. Baca anaknya. Emang di sekolahan diajari, di tempat ngaji diajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik jana bima yajaktana wakina adabannan. Amin. Mamai emplak-emplok ae. Ada yang kayak gitu, orangnya sekarang pakai jilbab warna putih pokoknya. Anaknya dipaksa-paksa suruh doa, mamanya nggak pernah doa, laklek kayak. Loh, maaf. Di toilet lagi BAB, kita pengen selamat. Ayo lagi BAB, berjuang, pertentangan, terus nggak selamat, berodoli sak usus-ususnya. Loh, setiap kita pengen selamat toh. Maka kalau kita berjumpa dengan saudara yang seakidah, kita diperintah untuk
mengucap dan menjawab salam, yang itu berarti mendoakan keselamatan. Ketemu dengan saudara yang seakidah, ketemu dengan saudara yang seiman, kita diperintah untuk assalamualaikum. Nah, yang pean jawab waalaikumsalam, ganteng oon. Assalamualaikum. Ini artinya apa? Ulun mendoakan pian agar selamat. Pian, iso ku mek ulun mbek pian tok. Mendoakan ulun agar selamat. Ini karena memang setiap kita pengen selamat, dan ucapan selamat ini menjadi tradisi dan budaya di masyarakat kita. Yang ini bagus banget. Ketemu di waktu pagi, selamat pagi, betul? Ketemu di waktu siang, ya selamat. Ketemunya waktu sore, selamat. Ketemunya waktu malam, ya selamat. Ini menjadi budaya. Tahun baru aja ada ucapan selamat tahun baru. Ada yang nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Ada yang khitan kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Ada yang bepergian, yo selamat jalan. Ketemu yo selamat jumpa. Pisahan ae lho, selamat tinggal. Karena masing-masing kita semuanya pengen selamat. Sampai di truk-truk itu di bak belakangnya biasanya dikasih tulisan gede, utamakan selamat. Karena setiap kita pengen selamat. Sampai orang tua punya anak laki kasih nama Selamet. Ada itu. Halo? Ya, kalau Arab ya Salamun, Nur Salim. Kalau perempuan biasanya ya Salma, Salamah, Silmi. Ini kan ungkapan doa agar selamat. Masyarakat kita juga punya budaya selamatan. Karena tujuannya pengen selamat. Oke, semua orang pengen selamat, tapi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak kita yang dalam bergaulnya tidak selamat. Maaf, yang laki-laki udah mulai kena virus judi online, ngeslot. Ada yang sukanya ke karaoke, acep 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 acep, ke night club itu loh, acep 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 acep, mulai suka bahkan ada yang udah kena narkoba. Hati-hati, narkoba ini bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi kejahatan yang terstruktur dan terorganisir secara internasional. Saya katakan kejahatan yang terorganisir secara internasional karena ada ketuanya, ada pimpinannya, ada anggotanya, ada dananya, ada sasaran tembaknya, ada targetnya, ada evaluasinya. Bayangkan, pengedar narkoba itu hukumannya sampai pada tingkat hukuman mati, betul? Sampeyan iki polisi kok gak tegas blas, betul? Tapi peredaran narkoba itu kok gak ada habisnya. Padahal hukumannya mati loh kalau ketangkep. Kecuali backingnya kuat. Hukumannya mati, tapi peredarannya kok nggak berhenti-berhenti, ya karena terstruktur dengan baik secara internasional, pengen merusak generasi bangsa. Awas, hati-hati, banyak anak-anak perempuan yang dalam bergaulnya juga tidak selamat, terkena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang Jawa bilang tengkek biri meteng dikek rabi kari. Ada pejabat yang tidak selamat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Waduh, bahkan di pundaknya udah bintang 2, bintang 3, ndak selamat. Apa maneh pangkatmu sik rengget-rengget ngono.
Izin saya ngaji di mana-mana ya kayak gini. Wong jenderal tak gasaki apa meneh trimo rengget-rengget ngono. Gak trimo minggato. Pengen tak mutasi. Tak cari NRP-mu besok geser ya. Lho wong saya mutasi Kapolres saja bisa. Apa maneh trimo Kapolsek. Enteng. Wong kene jalure langsung pusat kok. Bolo kabeh. Makanya aja macem-macem karo ulun.